Terima kasih Pak Monang untuk ujiannya. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Pastor Paul. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan Pak Gindo berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kemurahan pertolongan kasih yang Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kali ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati berarti hamba-Mu, biar firman-Mu boleh kami dengar dan kami boleh menjadi saksi dalam firman Tuhan. Kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gindo. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan membaca dulu firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 7. Seluruhnya nanti Ibu Nerliana yang akan membacakannya, juga Yohanes 2 ayat 1 sampai 25 nanti Mbak Naomi yang akan membacakannya. Silakan Bu Nerliana terlebih dahulu. Terima kasih Bu Cinta. Shalom Bu Cinta. Shalom Bu Ner. Shalom Pastor Paul, Bu Ana, Pak Monang. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan shalom untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita ini. Puji Tuhan, marilah kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia 7 ayat 1 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan, bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim, dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu, karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, dan yang kamu andalkan itu,
dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Tetapi engkau, janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menenggarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan. Ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Bet Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu,
sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Demikian. Silakan Mbak Naomi, Yohanes pasal 2 Baik. sampai 25. Saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua di bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Mereka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 44 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit di antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya
karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Bu Nerliana dan Mbak Naomi. Renungan firman Tuhan ya berjudul Ratu Sorga yang akan disampaikan oleh Pastor Paul Zhang. Silakan Pastor. Ya, Pastor, ada gangguan internet. Oh, enggak. Ya, Pastor, silakan. Suaranya belum diambil. Suaranya belum. Ya, oke. Ya. Oke. Tolong ditampilkan yang Ratu Sorga tadi ayat 18, Yeremia 7 ayat 18. Saya baru bantar ya, tadi capek saudara ya. Seharian saya dari pagi bangun tidur sampai ini baru selesai ya. Yeremia 7 ayat 18 ada kata Ratu Sorga ya saudara ya. Apakah Ratu Sorga itu? Ratu Sorga itu adalah namanya Anat ya, Anat atau Asitoret dalam bahasa Kanaan. Kalau dalam bahasa Aramnya namanya Asitoret ya. Itu adalah dewi kesuburan, Ratu Sorga. Orang-orang percaya bahwa asal-usul manusia dari Dewi Kesuburan. Yang memberikan berkat bagi manusia adalah Dewi Kesuburan. Yang memberikan kepuasan dalam hal seksual adalah Dewi Kesuburan ini, saudara ya. Itu tadi harta, tahta, wanita. Nah, saudara, kalau saudara lihat, ya tadi Yesus, ya setelah Yesus memulihkan pernikahan, ya, perjamuan kawin di Kana itu cerita tentang pemulihan pernikahan, maka kemudian Yesus diobrak-abrik itu bait suci, saudara. Karena orang berjual beli di dalam bait suci, berdagang di dalam bait suci, ya. Bentar. Ya, Pak Yuda, saya belum bisa share screen ya. Orang-orang kemudian diobrak-abrik sama Yesus, ya, itu bait sucinya, dan Yesus berkata, saudara ya, oh sebentar, kenapa Yesus bisa ngobrak-ngobrak bait suci, saudara? Karena dia seorang rabai, ya, yang bersertifikat. Dia mengajar di bait suci itu gede banget ya, itu resmi ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa khotbah di sana, nggak kayak orang Islam asal tiap hari azan langsung panggil ustadz, enggak ya saudara ya. Nah ini adalah menunjukkan adanya apa sih namanya, Yesus memiliki pendidikan khusus sebagai rabai yang diakui, ya nggak sembarangan. Nah, saudara, kemudian dia cambukin itu pedagang-pedagang di bait suci ya. Rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu pakai buat jualan. Nah, kita tahu saudara ya, ada fungsi bait suci saudara ya. Nah, saya mau tambahkan sedikit mengajar ya, dikit aja. Nah, supaya ada kebayang. Ini ya. Loh. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan bait suci, saudara. Karena ini adalah sebuah tempat orang berkumpul. Dan setelah berkumpul, mereka mempersembahkan atau mengumpulkan
mengumpulkan atau membuat korban. Nah, inilah yang kemudian kita sebut dengan kolekte. Ya, zaman modern ini kan ada berkumpul, terus dia kolekte. Untuk apa kolektenya? Bukan buat memperkaya pendeta, saudara ya, tetapi untuk tolong menolong sesama, yaitu untuk diakonia. Ya, berkumpul, ya, kemudian diajar. Itulah pentingnya bait suci, saudara. Yaitu orang berkumpul, ya, kemudian mereka berkomunikasi, bersosialisasi satu sama lain, saling menguatkan iman, mempererat tali persaudaraan, lalu mereka berkolekte satu sama lain, berkolekte dikumpulkan, kolekte itu dibagi. Tentu saja untuk gaji karyawan, imam-imam termasuk karyawan di sana, ya, dan untuk dibagi kepada orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, ya. Itulah fungsi bait suci, saudara ya. Nah, tetapi kemudian di situ, nah ini namanya agama, saudara. Kalau agama, maka mengharuskan ada ritual, saudara. Agama itu mewajibkan ritual. Nah, ritual ini kemudian diperjualbelikan. Nah, disitulah mulai salah, saudara ya. Nah, kalau di zaman modern apa, saudara? Nah, kalau orang-orang Islam masih itu ya, kalau orang Idul Korban kan di tempat di masjid itu ada jual beli kambing nanti kan, ya kan? Nah itu hampir sama tuh ya, di masjid di Istiqlal di depannya itu ada yang jual beli kambing. Nah itu kalau sama Tuhan Yesus dicambukin tuh, diusir semua tuh ya, nggak boleh. Kamu harus siapkan dari rumah, bukan jual beli di bait suci. Karena akhirnya ya ritual ini diperjualbelikan, saudara. Domba yang beli di bait suci maka dianggap kosher. Tetapi kalau nggak beli di bait suci, langsung ditolak, saudara. Mau nggak mau mereka kudu beli domba di bait suci dengan harga yang lebih mahal. Contohnya seperti itu ya, baik burung atau mereka menukar uang. Karena kalau kolektor, mereka misalnya nih, dia bawa uang 100.000 rupiah, masa mau kolektornya 100.000? Entah saya mau kolektornya 10.000 saja. Nah, dia itu ditukar uangnya, saudara ya. Kalau ada lagi lebaran itu kan banyak itu di depan-depan masjid itu tuh, atau di pengolan-pengolan yang tukang nuker uang ya, saudara ya. Yang buat ngasih sedekahan gitu ya. Nah, itu nuker uang. Nanti kalau Anda nuker 1 juta, kena misalnya dapat 3% atau 1% gitu ya. 1 juta bayarnya 1.010.000 atau begitu ya, dan seterusnya. Nah, ada uang palsu juga ya. Nah, itu yang masuk meja penukar uang dan meja-meja apa, kandang-kandang, kambing domba segala macam ya, merpati diperjualbelikan. Nah, di zaman modern ini juga sama, saudara ya. Kemudian ada orang-orang yang lebih dihormati, yaitu orang-orang, nah, bait suci ini menjadi fashion show, ya kan? Sekarang ini kan Jakarta gereja kan, katanya. Sekarang itu gereja, nah, lalu ada fashion show di sana. Ya kan, orang berlomba-lomba pakai baju yang mewah, yang bagus. Tuhan Yesus bilang apa? Mengapa kamu pergi ke padang gurun, melihat baju orang-orang berpakaian ungu, melihat orang pakaian lenan halus? Oh enggak, kamu melihat apa? Melihat seorang nabi yang berbaju bulu onta. Ya, melihat Nabi Yohanes untuk mendengar firman Tuhan. Tapi kamu datang pergi ke gereja bukan untuk dengar firman Tuhan, tapi untuk pamer, untuk fashion show, untuk mengukur standar sosial hidupmu, status ekonomimu. Iya kan? Kamu oh iya, saudara ya, itu kenyataan orang-orang pergi ke gereja itu fashion show, saudara. Ya, sampai-sampai itu gereja GPPS Surabaya itu mewajibkan kalau ke gereja pakainya baju putih-putih. Sampai begitunya ya, sampai segitunya. Ya itu ada bagusnya juga sih. Nah, cuman bukan itu yang utama ya. Yang paling utama adalah kesederhanaan. Baju putih-putih tapi eksekutif nantinya juga sama saja mahal ya, saudara ya. Tapi yang dimaksud adalah kesederhanaan. Coba fashion show versus kesederhanaan. Lalu apalagi, saudara?
Di dalam gereja di situ ya, di dalam gereja adalah ajang aktualisasi diri, aktualisasi. Bahkan ada yang jadi artis, selebritis, ya kan? Coba aktualisasi artis versus dengan melayani. Loh ini melayani. Nah, melayani apa nih? Melayani. Kalau namanya WL, peringkatnya yang paling tinggi, saudara ya. Pertama ya pengkhotbah, tapi kedua WL yang paling tinggi peringkatnya, yang dihormati, yang menjadi pusat, menjadi starnya. Sehingga WL ini kalau kesenggol, ya itu tadi ya, nyenggol-nyenggol. Saya pernah diusir ya, saya lagi duduk di depan dekatnya di musik, ya terus tiba-tiba saya diusir gara-gara saya bukan hamba Tuhan terkenal, saudara ya, bukan hamba Tuhan besar. Katanya ini buat hamba Tuhan besar, waktu itu usia saya masih 25 tahun waktu itu ya. Saya sampai protes, saya juga hamba Tuhan tante. Saya sampai bilang begitu ya, sama anak saya ditendang kakinya. Adalah kita begitu, saya dongkol sekali. Nah, tapi itulah ya, itulah ada kasta, ada kasta. Ngeri ya saudara ya. Anda kalau bilang enggak bohong saudara. Walaupun itu bukan ajaran Tuhan Yesus, tapi itu ada di gereja, ya kan? Dan dibiarkan, enggak diajari jemaatnya. Nah, kemudian saudara ada orang-orang katanya melayani Tuhan, ya melayani sesama, tetapi pada kenyataannya yang punya jabatan lebih tinggi nyuruh-nyuruh, tolong ambilkan minum, tolong ini, tolong ini. Gitu ya saudara ya. Kalau Anda yang kolektornya banyak, majelis gereja ya dihormati. Kalau Anda datang compang-camping, ya kan, ya Anda disuruh melayani atau Anda tersinggung. Yang namanya melayani itu semua adalah bentuk retorika, saudara. Oh saya melayani, ya, oh enggak iya tante, oh iya om, wah kelihatan baik-baik begitu di luar, saudara, ya, lagi nikung baru keluar dari gereja, salib kepotong orang, wah. Nah, itu saudara ya. Artinya cuma retorika saja. Yang ketiga, ya ini tadi ya, status sosial, status ekonomi. Yang 10%-nya paling besar, wah inilah bosnya saudara. Versus, apa saudara? Orang kaya tidak masuk surga. Susah masuk surga. Beda banget ya saudara ya. Nah, yang paling parah saudara, orang kaya bukan karena dia punya uang banyak, bukan. Karena proses ya, karena kemilikannya banyak. Ya, status ekonomi yang perpuluhannya paling banyak kan kelihatan di gereja saudara. Nah, nanti kalau saudara lihat di lapangan parkirnya juga ada privat, ada VIP ya, parkir VIP. WC pun ada VIP gereja ya, WC untuk VIP ya. Wah, ajaib saudara ya di gereja itu. Judulnya melayani tadi, ya kan? Melayani. Ini pelayan Tuhan. Pelayan Tuhannya pakai bajunya Versace, ya sepatunya pakai kulit buaya. Ngeri ya, parfumnya saja bau semerbaknya Anda cium 2 km udah bau saudara ya. Terasa semerbaknya dari 2 km. Ajaib saudara ya. Wah, ini yang paling parah adalah saudara, ternyata ada franchise. Dibisniskan ya saudara ya. Nah inilah yang terjadi saat ini dalam gereja. Itulah kenyataannya. Anda mau terima mau enggak, itu kenyataannya. Ya. Dan saat ini jemaat dijebak di dalam sini, ya, dan sambil ditakut-takuti, oh jangan mengganggu bijinya hamba Tuhan. Jangan nyelentik bijinya hamba Tuhan, mules. Nanti kamu mules. Padahal yang mules hamba Tuhannya kalau lagi diselentik bijinya, saudara. Dan itu kenyataannya, saudara. Di tempat ini, ya, kita tidak membutuhkan gedung gereja.
Ya, kita tidak membutuhkan fashion show. Malah di sini tadi banyak yang belum gosok gigi kali kan, bangun tidur sambil ngantuk-ngantuk. Saya aja tadi ngantuk saudara ya, capek sekali hari ini memang ya. Nah, belum mandi saya juga saudara, nggak perlu fashion show juga. Baju mah hitam terus tiap hari karena saya punya 10 hitam semua. Kemarin beli lagi 6 hitam lagi semua ya, yang lama-lama dibuangin. Ya karena sudah kalau baju bolak-balik pakai kan udah lusuh ya, saya buangin. Nah, saya beli baju lagi, kaos yang hitam lagi, 10 yang hitam lagi, 6 ya, 6 hitam lagi saudara ya, nasi hitam lagi, hitam lagi. Kita pakai yang sederhana saja, kita tidak perlu fashion show. Karena apa saudara? Karena kita mengajarkan kesederhanaan. Ya, dan kita mau melayani satu sama lain di sini. Nggak ada bos di sini ya, saya bukan bos. Kita semua saling melayani satu sama lain. Ya, kita benar-benar melayani ya. Pak Apeng melayani, hujan-hujan pun besuk, ya kan? Semua ya, ada tugasnya masing-masing ya. Bu Vivin, Pak Alex itu apalagi itu ya, ini udah mau kakek nenek, maaf Bu Vivin. Masih angkat-angkat barang kalau penginjilan ke Baduy, jalan sendiri, coba bayangin. Nggak ada yang bantuin, tega ya. Makanya ikut Damaris, yang muda-muda, pelayan ikut Damaris, kalau pelayan ke desa supaya bantu ini ya, Bu Vivin sama Pak Alex. Saya tadi manggil, ini enggak boleh saudara ya, nanti Pak Alex mutung nanti. Karena Pak Alex selalu merasa muda terus. Bantuin ya, capek masa nih suami istri berdua sendirian ya. Kadang-kadang ditemani sama Esther ya, Esther kadang-kadang ikut ya ke Baduy. Kurang ya, kita kurang banyak orang untuk bisa kalau kita layani saudara, benar-benar ya. Karena kalau pergi ke pelosok-pelosok itu ya capek saudara ya, duitnya yang nggak ada, malah keluar duit, ya kan? Nah itu melayani saudara. Kalau orang-orang di kita itu nggak peduli, saya bahkan nggak tahu ya siapa Anda yang perpulauannya paling gede, yang ngasih Damaris paling gede, saya malah nggak ngamati satu sama lain. Dan saya nggak terlalu ngamatin. Ini orangnya siapa yang ngasih 15 juta kemarin, ada yang ngasih 50.000. Saya nggak tahu, pokoknya semua berkontribusi. Semuanya ya, kita menghargai setiap rupiah yang saudara berikan. Kita mau pamer harta juga nggak bisa, karena semuanya kan takut kalau nampak muka kan, di tempat saya kan. Apanya mau pamer harta gimana caranya? Enak kan komunitasnya kan? Anda nggak bisa pamer, Anda nggak bisa aktualisasi diri, ya nggak bisa. Anda aktualisasi diri, Anda kudu siap aja ya kan, dimonitor sama Bareskrim. Apalagi saudara, mau berebut jabatan, ini jabatan panas saudara. Oh iya, Anda pegang jabatan panas, duit nggak dapat, Anda bisa nombok saudara, bukan dapat duit. Memang saldonya banyak ratusan juta, ya kan? Nah, tapi itu jabatan panas. Anda sekali menjabat jadi ketua, Anda di-TO sama Bareskrim. Serius saudara ya. Ditarget, ya kan? Jadi apa-apain ya, cuma dicatat aja. Oh ini Pak Alex, oh ini Pak Harto, oh ini Bu Mantu, ya cuma dicatat aja. Cuma mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi Anda nggak bisa, oh bangga saya jadi ketuanya Damaris Kasih, jadi ketuanya Yayasan Bupati, nggak bisa bangga juga. Itu pas Stephen aja nggak berani nampak mukanya sampai sekarang, saudara. Padahal jadi ketuanya Damaris, omsetnya miliaran, ya kan? Tapi nggak berani nampak muka sampai sekarang, nggak mau nampak muka juga. Jadi nggak bisa buat ajang aktualisasi diri, ya kan? Mau di-franchise kan? Franchise gimana? Itu Agios Australia juga nggak bayar apa-apa sama Agios, ya kan? Malah bisa-bisa nanti kita yang nombokin, saudara, dari Jakarta nombokin kalau butuh pelayanan, butuh apa, ya kan? Waktu kita beli anhanger aja, beli anhanger besar itu karavan itu kita, ya kan? Malah beberapa orang itu patungan buat beli kan, malah nombokin. Jadi nggak ada apa yang mau di-franchise. Kita bukan cari duit dari sini, saudara ya. Itu semua ya. Dan itu yang oleh Tuhan dimarahi, saudara. Komunitas ini adalah komunitas yang sederhana. Anda tidak bisa mencari kepuasan duniawi di dalam komunitas ini. Ratu sorga itu tadi ya. Orang ketika gereja menjadi ajang untuk mencari kepuasan duniawi, itulah ratu sorga, saudara. Sama dengan Dewi Asitoret atau Dewi Anat itu ya, atau Dewi Istar. Ya, bulan bintang itu loh. Ini kan Hilal. Hilal Ben Syakrar. Ya. Nah, ini Istar, saudara.
yaitu Istar. Nah, inilah yang namanya Anat. Istar di dalam bahasa Mesopotamia, atau Anat di dalam bahasa Kanaan, atau apa namanya? Satu lagi tadi saya bilang Ashitoret, ya, dalam bahasa Aram. Tapi Anat juga ya, Anat juga sama ya. Nah, itu sama ya, Hillel. Itu sama, saudara ya. Itulah Dewi Kesuburan, orang-orang yang memuaskan ibadah untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi saya udah kasih bagian, di gereja juga ada, jangan ngomong nggak ada. Tapi ada agama-agama yang memang beribadah untuk memuaskan hawa nafsunya. Ya, istri 4, poligami, ya kan? Senggol bacok. Itu agama-agama yang memuaskan birahi, saudara. Nah, itu sebenarnya adalah persembahan kepada Dewi Ashitoret atau Dewi Sorga, Ratu Sorga. Ya, ibadahnya, cita-citanya adalah seks. Ibadahnya yang namanya berkat, definisinya berkat adalah materi, kekayaan. Kalau gereja masih urusan yang namanya berkat adalah materi, kekayaan, berapa yang Anda miliki, itu Anda gereja sedang menyembah Dewi Ashitoret, saudara. Ya, Anda sedang menyembah Dewi Ashitoret. Makanya Tuhan nggak berkenan. Makanya Tuhan nggak berkenan sama gereja-gereja ini. Anda jangan berpikir Anda KTP-nya Kristen, Anda rajin ke gereja, gerejanya jemaatnya banyak. Kalau ibadah terus ada yang jengking-jengking begitu, saudara, terus Anda pikir itu Anda terima hadirat Tuhan. Oh, Anda sedang tertipu, saudara. Anda sedang tertipu, hati-hati. Sementara hidupmu tidak jadi berkat bagi sesamamu, sedang kamu tidak bisa mengampuni. Ya, itulah Dewi Ashitoret. Itulah Ratu Sorga. Kalau ibadahmu ingin menghancurkan orang lain, ibadahmu itu ya, ada gereja yang suka ngelaporin gereja lain ke polisi ya, saudara ya. Asal ada gereja yang lagi bertumbuh dilaporin ke polisi. Saling mengkhianati satu sama lain, itu sebetulnya Anda sedang beribadah kepada Ashitoret, kepada Ratu Sorga. Hati-hati, saudara, jangan main-main. Ya, Anda baca tadi Yeremia ya, Tuhan tidak berkenan, saudara. Tuhan tidak berkenan dengan semua persembahanmu. Karena hatimu itu bukan sama Tuhan. Ya, hatimu ada pada ritual dan Anda sedang membisniskan ritual dan agama itu. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Gereja yang gede-gede Anda pikir ya, atau gereja yang kecil-kecil juga sama, bukan masalah ukurannya, saudara. Tetapi apakah Anda bertemu dengan Tuhan? Ciri khas, nah ini kan Dewi Kesuburan. Kalau Anda ketemu dengan Dewi Kesuburan, ya, maka di situ akan ceritanya duit. Ceritanya adalah uang sebagai pemuas hawa nafsu. Kamu kaya, kamu punya banyak lipat gandaan, uangnya banyak, kaya raya, miliar, uang. Tapi Anda nggak diajari untuk kasih makan orang miskin. Semuanya pendeta, merawat pendeta untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, tapi untuk beli mobil mewah. Buahnya apa? Sama, saudara, akhirnya di situ terjadi perzinahan. Selalu gereja-gereja itu tidak pernah lepas, pendeta-pendetanya, pengerja-pengerja tidak akan lepas dari perzinahan. Karena itu mereka sedang menyembah kepada Dewi Ashitoret. Makanya banyak skandal perzinahan dalam gereja itu karena gereja nggak benar. Ya, kemarin kita belajar ya, apa di kelas evangelis ya, gereja pecah, ya, karena di situ sudah ada ketidakkudusan. Ada ketidakkudusan. Kalau gereja itu ada kekudusan di situ, nggak mungkin pecah gerejanya, saudara. Sekalipun ada konflik. Tapi karena ada ketidakkudusan, begitu ada konflik, dia pecah. Banyak gereja-gereja akhirnya dia dikuasai perzinahan. Ya, dikuasai perzinahan, dan akhirnya jemaat-jemaatnya ya berpikir bahwa perzinahan itu bisa diampuni. Ya udah begitu saja, saudara. Itu bukan transfer spirit namanya. Itu namanya Anda transfer teladan yang tidak baik. Nah, itulah Ashitoret.
Nah, makanya saya sangat keras sekali dalam masalah perzinahan, saudara ya. Hati-hati. Ya, kalau Anda ingin benar-benar mengalami breakthrough di dalam hidupmu, Anda mengalami Tuhan, ya, mulai fokus hidupmu pada Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya setiap hari, melakukannya di dalam hidupmu, dilakukan. Bukan retorika, saudara. Nah, pemantiknya selalu apa? Diakonia. Hidup yang sederhana, ya lagu tema kita ya. Hidup sederhana, bersahaja setiap hari. Ya, selalu berdiakonia. Jangan pernah berpikir berkat itu hanya uang. Enggak, saudara. Anda tanpa uang, Anda bisa hidup sehat. Kalau Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Tapi kalau Anda pikir bahwa sakit itu butuh uang, maka Anda akan kejar uang dan Anda sakit gara-gara uang. Tuhan Yesus memberkati.